Maka kembali lagi bersama kami di Liga Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham GOAT atau Garuda Putra Putri Jaya Tbk. Nah, di sini laporan tahunan yang 2024 sudah keluar. Ini ada direktur utamanya yaitu Hardianto Atmaja, kemudian ada direktur yaitu Robert Chandra Kelana Aji. Nah, untuk nama kantor mereka tadi Jalan Bintaro Raya, tepatnya di Jaksel. Kalau kita lihat di sini, saham GOAT ini seharusnya merupakan saham yang dia terus bertumbuh ya. Karena kalau kita lihat dari pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya hingga sekarang, memang kinerja itu terus bertumbuh. Untuk laporan keuangan kali ini nilainya itu dia 1 tahun penuh, tapi bentuk itu dia rupiah. Kas dan setara kas kita lihat dari 1,1 triliunan sekarang menjadi 1 triliunan. Oke, dia bukan sedikit saja. Utang usahanya ini pihak Brazil dia meningkat sekitar 120 miliaran. Tapi yang pihak ketiga dia meningkat, dia lebih kecil ya. Sebenarnya kalian kalau bisa pun pihak ketiga lebih banyak. Persediaan dari 1,2 menjadi 1,4 triliunan. Nah, ini merupakan peningkatan yang luar biasa, yaitu sekitar 140 miliaran ya. Ini cukup bagus. Total asetnya dia pun meningkat dari 7,4 triliunan sekarang menjadi 8,3 triliunan. Nah, tadi untuk persediaan meningkat 100 miliaran. Kita lihat nanti labanya. Ini kita lihat dulu jumlah hutangnya ya. Jumlah hutangnya ini meningkat cukup drastis kalau kita lihat di sini. Nah, kemudian yang ekuitas ini dia juga meningkat, tetapi sekarang kalau kita lihat ya, ini tampaknya hutangnya itu lebih banyak daripada ekuitasnya. Nah, hutangnya lebih banyak daripada ekuitas. Ini merupakan salah satu yang perlu kita pahami mengapa bisa begitu ya. Karena biasa rata-rata perusahaan yang bagus itu kinerja terus bertumbuh dan ekuitasnya itu terus bertumbuh sedangkan hutangnya berkurang. Ini menjadi sebuah pertanyaan. Ini penjualan bersih 7,8 triliunan menjadi 8,9 triliunan. Ini laba brutonya 2 triliunan menjadi 2,5. Ini pokoknya labanya dari 361 miliaran menjadi 511 miliaran. Berarti ada sedikit peningkatannya. Masih ada peningkatan. Laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk 300 miliaran menjadi 500 miliaran. Ini kita lihat, ini penerimaan pembayaran kepada pemasok dari 6,1 triliunan sekarang menjadi 6,4 triliunan. Berarti dia ada peningkatan ini, masih oke lah ya. Kemudian persediaan sebenarnya agak susahnya itu yang hutangnya. Ini kita lihat dulu. PT Sinar Niaga, ini ada peningkatan 55 menjadi 89%. Ini kepemilikannya. Ini PT Garuda Beverage Sukses, ini dari Garuda sekarang menjadi ada. Memang kalau kita di sini peningkatan beberapa kepemilikan saham ini cukup bagus ya. Karena ini berarti mereka masih ada keinginan untuk ekspansi menurut kami ya. Atau sebenarnya hanya untuk bagi-bagi labanya, bagi-bagi penjualannya. Nah, kata yang tahu itu ya. Persentase kepemilikan PT Tritegu Mana Sejati dari Garuda menjadi 100%-an. Ini dalam kualitas kita lihat nih top manajemennya ini kayak gak ada yang berubah karena mereka udah dikatakan 30 September dan 31 Desember. Tapi ini kok 30 September 2024 nih. Ini jumlah karyawannya ini 30 September dia ada meningkat. Dia meningkat cukup banyak ya. Kayak 900 orang juga. Tapi sebenarnya menurut kami ya, ini perusahaannya ini semua rata-rata bagus. Yang agak susah itu yang ini hutangnya. Yang kalian takutkan hutang kalau meningkat itu biasa beban bunga bisa meningkat. Beban bunga bisa meningkat bisa mengurangi laba ke depannya. Laba di masa depan bisa agak sedikit berkurang ya. Kalau beban bunganya begitu banyak, jadi nilai harus diperhatikan. Ketika penjualan tiba-tiba lesu, beban keuangan begitu banyak, itulah yang akan menjadi salah satu hal yang perlu dicermati, diperhatikan, perlu diwaspadai kayak gitu ya. Makanya kami kalau melihat ada perusahaan yang ekuitas terus bertumbuh, hutangnya terus berkurang, nah menurut kami itu sangatlah bagus sampai diikuti dengan peningkatan penjualan terus menerus. Kayak kemarin kami lihat saham Clio ya, saham Clio, beberapa saham lainnya HRTA.
Ini kas setara kas, kita lihat. Ini kasnya 37 miliaran menjadi 18 miliaran. Deposito berjangka dari Gada sekarang ada 90 miliaran ya. Nah, ini merupakan hal yang cukup bagus di mana mereka bisa mendapatkan pendapatan keuangan dari deposito berjangka, tapi paling 5%-an, 4 hingga 5. Kasnya kita lihat di sini, ini kasnya dia yang di tangan sekitar 18 miliaran. Nah, dari 37 menjadi 18 miliaran itu udah cukup banyak ya, karena beberapa perusahaan kalian lihat kasih tangan itu tetap kayak gitu banyak. Oh, ini mereka ada simpan mata uang USD, ada BAT juga. Ini mata uang asing lainnya. Deposito berjangka kita lihat. Nah, ternyata mereka simpan di Bank Danamon, di mana bunganya dari 5,75 hingga 6%-an. Nah, di Bank Danamon 90%, ini 90 miliaran. Piutang usaha kita lihat. Pihak berhasil yang rupiah 62 miliaran menjadi 180 miliaran. Pihak ketiga dia meningkat. Ini dikali dari piutangnya, dari yang lebih dari 3 bulan ini dia meningkat cukup banyak. Sebenarnya kita lihat dari cash flow-nya ini agak sedikit macetnya, sudah mulai sebenarnya nggak gitu macetnya. Sebenarnya kita lihat masih oke-oke aja, tapi mulai kayak agak sedikit macet. Persediaan kita lihat tadi meningkat 100-an miliaran. Nah, ini merupakan hal yang cukup bagus ya, persediaan meningkat. Tapi ini perlu kita perhatikan, ini perusahaannya bergerak di bidang food and beverage gitulah ya, di bidang makanan. Tapi yang barang jadi itu meningkat cukup banyak. Apakah bisa expired atau enggak? Nah, itu perlu dilihat ya. Jangan sampai yang barang jadi itu stoknya begitu banyak tapi penjualan gak gitu bagus. Nah, itu yang perlu dipahami. Ini hasil tetap bisa di sini. Pinjaman ini lihat pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang. Nah, ini ekuitasnya, ini yang 2023, kita lihat 2024. Ini ada HSBC sebagai pemegang saham terbanyak. Nah, HSBC kita ada PT Tudung, ada Kusumo, Panggayo Manadi, Sudame Agung Sudojo. Nah, ini kalau kita di sini, ini kayak HSBC dia agak gitu beda ya, 3173. Tapi kayak PT Tudung dia berkurang, dia bukan cukup baik PT Tudung. Nah, dia PT Tudung berkurang dari 80% menjadi 10%. Selain itu yang lainnya itu rata-rata meningkatnya manajemennya. Ini menandakan yang kayak manajemen ini cukup percaya diri dan perusahaan ini. Tapi yang agak baik itu PT Tudungnya. Mengapa PT Tudung melakukan penjualan? Entah karena mereka mau perlu dana atau gimana ya. Ini kita lihat yang penjualan besinya. Pihak berhasil 410 miliaran dari 200 miliaran. Kemudian yang pihak ketiga dari 7,5 menjadi 8,4 triliunan. Nah, ini merupakan hal yang perlu dibanggakan ya. Bahan pokok penjualan, ini ada penyusutan dan amortasi ini cukup banyak. Tenaga kerja tidak langsung juga 198 miliaran dari 123. Perbaikan dan perawatan. Ini yang kami bingung, ini kantinnya ini meningkat juga ya, 12 miliaran menjadi 14 miliaran. Ini seharusnya makanya enak-enak ya, karena sampai 14 miliaran. Ini kita anggap 14 miliaran dibagi 12, berarti sebulan paling 1,2 gitu, 1,2 miliaran dibagi 30 lagi. Nah, itu satu hari sudah berapa juta itu ya. Harusnya makanya enak-enak sih. Beban penjualan, gaji dan tunjangan meningkat. Ini saya merekam ya. Ini kalau bisa dihemat, perlu dihemat ya.
Ini karena promosi oke lah, mungkin untuk penjualan, pilihan dinas, pemeliharaan, penelitian dan pengumpulan data kok tinggi sekali. Tapi yang perlu juga untuk menjaga quality, kantinnya lagi meningkat. Ini kayaknya memang karyawannya makan enak-enak nih. Beberapa umum administrasi kita ada di sini. Pelengkap umum gaji dan tunjangan dari 256 miliar menjadi 344 miliar. Menurut kami entah mengapa kami merasa gajinya ini terlalu bertambah cukup banyak. Sumbangan malah berkurang. Sumbangan dan representasi malah berkurang. Tapi menurut kami sumbangan dan gaji itu gak gitu beda sih. Dimana gaji kita berdana kepada karyawan kita, sedangkan sumbangan berdana kepada orang lain. Semua sama-sama bagus ya. Tapi mungkin bagus itu kalau yang gaji ya. Karena gaji kan yang kasih itu kan dia bekerja juga, kerja keras juga. Kalau dikasih gaji. Daripada yang gak kerja. Tapi untuk beberapa hal memang oke. Sumbang kepada pihak lain. Penjualan bersih kita lihat. Tetap yang makanan dalam kemasan ini yang cukup banyak. Kemarin kita pernah lihat. Nah ini cukup banyak jika dibandingkan dengan yang minuman. Tapi minuman angkanya pun sudah meningkat hingga menyentuh 1 triliunan. Ini merupakan angka yang cukup bagus. Ini pokoknya semua rata-rata penjualan meningkat. Memang perusahaan ini semua rata-rata bagus. Yang agak itu cuma yang hutangnya. Hutang kalau gak bisa dikontrol terus bertambah cukup besar itu akan menjadi bahaya. Karena beban keuangan itu ada dan ada pinjaman yang perlu dibayarkan. Kalau pinjamannya perlu dibayarkan terus, nanti cash flow-nya jadi kurang lancar. Itu yang perlu kita pahami. Bahkan terus ada kami sekian, terima kasih saya prestasi.